Nama saya Dinda Safina dari kelas 64 3B25 dengan NIM 642456162. Saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan forecasting penjualan mobil Alphard di tahun 2026 dengan mengambil sales dari 2016 sampai 2025 dengan 4 metode. Yang pertama, time series moment, yang kedua time least square, yang ketiga semi average, dan yang keempat regresi tunggal. Berikut link hasil penjualan mobil Alphard 2016 sampai 2023 dan ini link 2024 sampai 2025. Sekarang saya akan menjelaskan dengan metode time series moment. Berikut rekapannya untuk tahun 2016 sampai 2025 dan berikut salesnya. Untuk tahunnya kita mulai dari 0. Untuk X-nya di sini yaitu tahun dikali sales per tahunnya. Untuk X kuadrat ini tahun ini dikali tahun ini juga. Lalu kita jumlahin dengan sum dari 2016 sampai 2025. Ini juga sama, dan untuk X ini juga sama, kita sum. Dan untuk X kuadratnya juga sama. Lalu kita mulai masukin rumus. Berikut rumusnya, sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sigma X, dan sigma X-Y sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Kita masukin sigma Y-nya 34766 sama dengan 10A karena kita mencari tahun ke-10, dan ditambah 45 dari X ini 45B. Dan untuk sigma X-nya itu kita dapat 155902, dan di sini sigma X-nya itu 45A ditambah 285B itu dari sigma X kuadrat. Yang atas kita kali 9 dan di bawah kita kali 2. Lalu kita mendapatkan hasil ini. Untuk B-nya kita mendapatkan minus 6,61. Lalu kita akan mencari nilai A-nya. Kita masukin salah satu persamaannya. Saya ambil yang ini. Lalu kita masukin angkanya 10A ditambah 45 dikali B. B-nya masukin nilai yang tadi kita udah dapat. Lalu hasilnya sekian. Untuk nilai A mendapat nilai 3506,35. Lalu kita masukin ke rumus I-nya. Ya sama dengan A ditambah B dikali X. A di sini kita masukin hasil yang kita sudah dapat, dan B di sini juga yang kita udah dapat, dan X-nya ini dikali X-nya itu 10 karena kita mencari tahun ke-10. Untuk hasil Y-nya 3440. Lalu kita bikin tabel forecastingnya. Di sini kita masukin hasilnya. Masukin dan sama dengan testing untuk 2026. Kita mendapat hasilnya itu 3440.
Berikut hasil dari metode time series moment mendapatkan penjualan di tahun 2026 3.440. Lalu sekarang saya akan menjelaskan dengan metode time least square. Kita sama aja menggunakan tabel seperti yang pertama, masukin tahun dan sales per tahunnya. Lalu tahun di sini itu kita berbeda karena tahunnya itu genap, jadi intervalnya itu kelipatan 2. Di sini minus 1 dimulai dari tengah-tengah, minus 1, minus 3, minus 5, minus 7, minus 9, dan untuk ke bawahnya positif 1, 3, 5, 7, dan 9. Untuk X-nya di sini juga sama, untuk tahun dikali dengan salesnya. Untuk X kuadrat ini, tahun yang interval ini dikalikan dengan yang ini juga. Untuk jumlah di sini, kita sum dari sales 2016 sampai 2025. Dan untuk tahunnya juga, untuk X-nya juga, dan untuk X kuadratnya juga. Lalu kita masukin ke rumus. Rumus yang pertama kita akan mencari nilai A. Rumus A yaitu A sama dengan sigma Y dibagi M. Sigma Y di sini kita dapat angka dari jumlah salesnya 34766 dibagi 10 karena kita akan mencari tahun ke 10-nya. Lalu di sini hasilnya itu, hasil dari A-nya itu 3476,6. Lalu kita mencari nilai B-nya. Untuk rumus B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Untuk sigma XY kita dapat ini minus 1090 dibagi sigma X kuadrat yaitu 330. Hasilnya mendapatkan minus 3,3. Lalu kita akan mencari nilai Y-nya. Untuk Y sama dengan A ditambah B dikali X. Untuk A-nya, kita masukin nilai yang sudah kita dapat 3476,6 ditambah untuk B-nya min 3,3 dikali 11. Kenapa 11? Karena intervalnya itu ditambah 2, jadi di sini 11. Kita mendapatkan hasil Y-nya itu yaitu 3440. Untuk hasil Y dengan metode time least square itu sama seperti hasil dengan time series moment 3440. Kita masukin angka di sini. Hasil Y 2026 ini 3440 dengan data yang kita cari. Dan ini kita sama seperti yang atasnya. Lalu kita membuat grafiknya. Ini forecasting penjualan 2026. Kita copy tabelnya, lalu kita membuat grafiknya. Berikut grafik forecasting penjualan mobil Alphard di 2026 dengan hasil 3.440 menggunakan metode time least square. Sekarang saya akan menjelaskan dengan metode semi average. Untuk tahun dan salesnya itu sama seperti awal, tapi di sini kita bagi dua kelompok. Kelompok pertama itu di 5 tahun pertama dan kelompok keduanya itu di tahun 6 sampai ke 10.
Lalu untuk semi total di sini itu kita akan sum kelompok yang pertama, sales yang kelompok pertama ini lalu dibagi 5 karena kita mengambil 5 tahun. Sama juga untuk yang kelompok kedua ini kita sum sales dari 2001 sampai 2025 lalu kita bagi 5 tahun. Lalu untuk di kolom semi average ini yaitu hasil semi total ini dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena kelompok satu ini ada 5 tahun. Sama juga untuk yang kelompok kedua juga sama. Lalu untuk nilai X di sini itu untuk metode semi average itu kita mulai nolnya itu mulai di kelompok pertama. Lalu ke atasnya itu minus 1, minus 2, untuk ke bawahnya itu positif 1, 2, dan untuk kelompok 2-nya ini mengikuti dari kelompok yang pertama. Lalu kita mulai masuk rumus. Nah, untuk rumus yang pertama itu kita udah tahu A-nya itu dari yang kelompok pertama 3399. Untuk B-nya itu dari yaitu rumusnya itu kelompok 2 dikurangin kelompok pertama dibagi 5. Dibagi 5 itu yaitu dibagi 5 tahun. Untuk nilai B-nya itu kita mendapatkan 31,04. Lalu kita akan mencari Y-nya. Y sama dengan A ditambah B kali X. A-nya kita masukin 3399 ditambah B yang kita dapat 31,04 dan X di sini 8. Kenapa 8? Karena interval ke bawahnya itu mengikuti dari kelompok yang atasnya. Untuk Y-nya kita mendapatkan hasil 3647. Lalu kita buat grafik forecastingnya. Tahun 2026. Untuk metode ini hasilnya beda dengan metode sebelum-sebelumnya. Berikut grafik forecasting penjualan Alphard 2026 dengan metode semi average. Sekarang saya akan menjelaskan dengan metode regresi tunggal. Untuk tabel yang pertama itu sama seperti tabel sebelumnya, kita masukin tahun dan sales. Lalu untuk tahun ini, kita masukin mulai dari 0. Lalu untuk X-nya itu yaitu tahun dikali sales. Dan untuk X kuadrat itu tahun ini dikali tahun ini juga. Lalu ini kita sum seperti biasa semuanya. Kita akan mencari terlebih dahulu nilai Y untuk tabel yang pertama. Yang pertama kita masukin ya. Kita masukin rumus A dulu. Rumusnya A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Kita masukin angka-angkanya, yaitu sigma Y itu 34766 dikali sigma X kuadrat 285 dikurang sigma X 45 dan dikali sigma XY 155902. Lalu dibagi N itu 10 dan N dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat yaitu 285 dikurang
sigma X kuadrat. Sigma X di sini 45 dikuadratkan. Lalu mendapatkan hasilnya sekian. Mendapatkan hasil A-nya itu 3506,327273. Lalu kita akan mencari nilai B-nya. Untuk rumus B yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. N-nya kita masukin 10, sigma X-nya itu kita dapat dari sini. Lalu sigma X itu 45, sigma Y di sini 34766 dibagi N-nya 10, sigma X kuadratnya 285 dikurang sigma X kuadrat yaitu 45 dikuadratkan. Mendapat hasil sekian, yaitu minus 5450 dibagi 825 mendapatkan hasil B-nya itu minus 6,06. Lalu kita akan mencari nilai Y-nya. Untuk rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Untuk nilai A-nya yang kita sudah dapatkan 3506 dan B-nya minus 6,6. Dan X di sini itu 10 karena kita akan mencari tahun ke-10-nya. Untuk hasilnya mendapatkan 3440. Kita sudah mendapatkan penjualan untuk tabel yang pertama 3.440. Lalu kita mulai ke tabel yang kedua untuk tahun dan salesnya sama. Untuk promosinya ini dalam juta dan untuk promosinya ini angka promosi ini didapat dari dosennya. Dan untuk X-nya sama seperti biasa, untuk promosi dikali dengan sales. Untuk X kuadrat di sini promosi ini kita kuadratkan. Untuk sum-nya seperti biasa kita sum semua. Lalu kita mulai masuk rumusnya sama seperti yang tabel pertama, tapi untuk angkanya kita akan masukin angka di tabel yang kedua. Untuk rumusnya sama, untuk mempermudah kita akan hide yang perhitungan pertama dulu. Untuk kita mencari nilai A-nya yaitu sigma Y-nya kita masukin angkanya 34766 dikali sigma X kuadrat dari sini dikurang sigma X 6481 dan dikali sigma XY 22521,315. Untuk bawahnya N dikali sigma X kuadrat, N-nya 10, sigma X kuadratnya 424321,7 dan sigma X kuadratnya yaitu 424321,7 dikalikan angka tersebut. Berikut untuk hasil A-nya itu kita mendapatkan 3635,74. Lalu kita akan mencari nilai B. Untuk rumus B-nya juga sama seperti tabel yang pertama, tetapi kita masukkan angkanya itu dari tabel yang kedua. Untuk N-nya di sini 10, sigma X-nya yaitu 22521,315 dikurang sigma X-nya 6481 dikali sigma Y-nya 34766. Dan dibagi N-nya 10 dikali sigma X kuadrat yaitu 424321,7 dikurang sigma X kuadrat. Untuk B-nya mendapat hasil minus 0,2455. Lalu kita sekarang akan mencari nilai X-nya untuk tahun 2026 dengan memasukkan seperti rumus kita mencari Y. Tapi ya di sini itu kita udah tahu 3440. Y-nya kita masukin 3440, A-nya itu dari yang kita cari di atas 3635 ditambah B-nya minus 0,2455 dikali X. X-nya ini yang kita cari.
lalu dia pindah posisi 0,2455 X sama dengan 3635 dikurang 3440. X di sini mendapatkan hasil 795,745. Untuk di sini berarti untuk sales 2026-nya itu masih sama, dan untuk promosi di 2026-nya itu 79,745404. Ini kita desimal, kita bulatkan 96. Lalu di sini kita akan buat tabel promosi dari 2016 sampai 2026 dengan hasil yang sudah kita dapat. Untuk sales di sini untuk promosi di tahun 2026 sebesar 796. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.